Tapi meski tembakan itu mengenainya, Oddjob tidak merasakan apapun. Elu tahu Spawn? Yang ini versi koboi. Bersetting di 1860-an, cerita ini dibuka dengan seorang pria yang berkuda berhari-hari di tengah badai salju, berusaha pergi menuju Colorado Spring. Pria ini adalah Francis Parker, salah satu anggota Buffalo Soldier, di mana Buffalo Soldier ini adalah regimen kavaleri Amerika yang isinya hanya orang-orang berkulit hitam. Hal ini tentu saja membuat mereka mendapatkan rasisme, dan yang terparah ada di Fort Conho, kota San Angelo. Salah satu anggota Buffalo Soldier dibunuh di sana hanya karena dia berkulit hitam, dan mendengar peristiwa ini, Buffalo Soldier yang lain segera mencari pelakunya, tapi pelakunya malah melawan. Tapi belum sempat dia menyerang, Francis menarik pelatuknya lebih dulu. Tembakan pertama ini membuat kedua sisi akhirnya adu tembak, dan entah berapa banyak yang tewas dalam peristiwa itu, tapi yang pasti Francis segera pergi dari San Angelo menuju Colorado Spring untuk menemui alma tunangannya. Karena telah dianggap disertir, Francis pergi menuju perbukitan dekat kota, berharap bisa mengirim surat ke Alma. Tapi di tengah jalan, Francis melihat pria yang muncul entah dari mana, menggunakan jas berwarna putih, menaiki kuda berwarna hitam. Dan meski dari kejauhan, Francis bisa merasakan tatapan matanya. Setelahnya, pria itu berbalik dan pergi, dan merasa kalau pria itu pasti punya kemah. Francis memutuskan mengikutinya, tapi tiba-tiba pria itu hilang dan dia menemukan kabin kecil. Francis memutuskan ke sana untuk menghangatkan diri, tapi alangkah terkejutnya dia ketika melihat satu keluarga telah tewas dengan shotgun masih digenggam sang ibu. Sialnya, Marshall dan deputi kota Bain datang yang membuat Francis dituduh membunuh keluarga itu. Tapi untungnya, sang Marshall tahu siapa Francis dan dia juga sudah tahu siapa yang membunuh keluarga ini. Tapi meski begitu, Francis tetap ditangkap karena peristiwa di San Angelo dan dia akan dikirim ke Colorado ketika badai sudah reda. Saat di kota Bain, Francis melihat lagi pria berjas putih itu, tapi ketika dia menanyai sang Marshall siapa itu, sang Marshall tidak melihat siapa-siapa dan merasa kalau Francis hanya berhalusinasi. Francis dibawa ke penjara kota dengan Jeremy Winston atau Oddjob sudah ada di sana, di mana Oddjob ini adalah mantan pendeta dan kepala keluarga tadi. Dialah tersangka pembunuhan keluarganya sendiri, tapi Oddjob tentu saja menyangkalnya karena yang membunuh adalah anak buah Ed Kemper dan Marshall pasti tahu itu. Oddjob pun terus berteriak kalau dia akan membalaskan perbuatan mereka selagi sang Marshall pergi untuk mengurusi mayat keluarga Oddjob. Setelahnya, Francis berbicara pada Oddjob, menanyai soal keluarganya dan siapakah Ed Kemper ini, dan Oddjob mulai menjelaskan sejak perak ditemukan di dekat kota Bain, Ed Kemper sang pengusaha berusaha mengambil itu semua dengan membeli setiap tanah di sana, tapi karena Oddjob menolak menjual tanahnya karena dia hanya ingin hidup damai, Ed Kemper membunuh keluarganya ketika dirinya bekerja. Tidak ada satupun orang di kota ini yang mau membantunya, jadi dia pergi sendiri dan berhasil membunuh dua anak buah Ed Kemper sebelum dia akhirnya ditangkap. Oddjob pun bersumpah akan membunuh setiap orang di kota ini, dan tiba-tiba sebuah suara berkata kalau itu bisa diatur, di mana suara itu adalah suara dari pria berjas putih. Oddjob pun menanyai harga apa yang harus dia bayarkan, dan pria itu menjawab, jiwanya. Pria ini adalah Lord Mammon yang merepresentasikan iblis Malebolgia yang menawarkan keduanya kesepakatan untuk menjual jiwa mereka dengan imbalan keinginan terbesar mereka, balas dendam untuk Oddjob, dan kembali ke Alma untuk Francis. Tapi Francis menolak tawaran itu, dan meski Oddjob setuju, tapi dia belum percaya sepenuhnya kalau ini kesepakatan asli yang membuat Mammon akan kembali lagi di saat terakhirnya, karena di saat itulah Oddjob akan benar-benar percaya.
Tak lama kemudian anak buah Ed Kemper datang membawa keduanya untuk dieksekusi, dan saat akan dihukum gantung, melihat Mammon, Old Job berteriak kalau dia menerima kesepakatannya, dan sesaat kemudian mereka berdua digantung. Marshall yang kembali pun menolak hukuman gantung itu, yang membuat anak buah Kemper berniat menembak Old Job, tapi Mammon membuat anak buah Kemper menembak tali dari Francis, membuatnya terjatuh, dan Francis berhasil selamat, sementara Old Job akhirnya tewas. Namun saat malam, tubuh Old Job mulai berubah, necroplasm mulai keluar dari mulutnya yang mengubah dia menjadi Hellspawn. Mammon juga datang ke sana mengatakan kalau Old Job sekarang milik Malebolgia dan membawakannya baju serta senjata milik Old Job. Dan dengan itu, Old Job pun memulai balas dendamnya pada penduduk kota. Orang pertama yang dia incar adalah Algojo Ed Kemper. Dia merobek wajahnya dan melempar itu ke Ed Kemper, yang membuat orang-orang di sana terkejut karena Old Job kembali dari kematian. Mereka pun mulai menembakinya, tapi meski tembakan itu mengenainya, Old Job tidak merasakan apapun. Old Job pun membalas tembakannya, menembaki mereka dengan pistolnya, yang membuat Kemper segera kabur. Pembantaian terjadi di dalam bar, dan ketika bartendernya menembak Old Job menembus dadanya, Old Job agak terkejut melihat necroplasm menggantikan darahnya. Sementara itu, mendengar suara tembakan, Francis terbangun dari tidurnya, sementara sang Marshal memeriksa keluar. Dia melihat api hijau membakar habis barnya, dan dari sana keluar seseorang yang terbakar, memperingatkan para warga kalau Old Job telah kembali. Marshall pun memberikan Francis dan sang dokter sebuah senjata. Mereka terkejut dengan penampilan dan aksi dari Old Job, dan setelah Old Job membunuh sang dokter, Francis dan Marshall langsung berusaha menembaknya, tapi Old Job tidak bergeming dan terus berjalan ke arah Kemper. Kemper pun telah bersiap dengan sebuah dinamit, menyuruh Old Job pergi dari kotanya. Tapi ketika dinamit itu dilempar dan meledak tepat di kepala Old Job masih bertahan, yang membuat Kemper berdiri ketakutan. Old Job pun segera meraih Kemper, mengambil dinamit di sabuknya, dan meledakkan kepala Kemper. Melihat itu, Marshall menarik Francis ke kantornya. Dia mengirim telegraf untuk meminta bantuan, sementara Francis melihat keadaan di luar. Old Job benar-benar membantai seisi kota sesuai janjinya, dan setelah mengirim telegraf, Marshall memutuskan untuk melawan meski dia tahu itu sia-sia. Melihat itu, Francis pun memutuskan ikut, tapi sebelum pergi, sang Marshall memberitahu Francis kalau dia telah membuat laporan jika dia mati. Jadi kalau Francis berhasil selamat dan pergi dari kota ini, pihak militer tidak akan mencarinya. Francis pun berterima kasih, tapi sesaat kemudian Old Job menerjang mereka, membunuh sang Marshall. Tapi ketika dia ingin membunuh Francis, Mammon datang menghentikannya dan Francis jatuh pingsan. Tak lama kemudian, Francis terbangun di sebuah peti mati bersebelahan dengan keluarga Old Job, dan Old Job merasa Francis memang tidak pantas dibunuh karena dia hanyalah pendatang. Old Job pun merasa kalau sekarang dendamnya telah teratasi, semua warga kota Bane telah dia bunuh, baik itu wanita maupun anak-anak. Setelahnya, Old Job menyeret Francis keluar dari kota Bane, melewati warga-warga yang tewas tersalib, dan di ujung kota, Old Job mengucapkan selamat tinggal sebelum mendorong Francis menuruni bukit. Di dasar, Mammon sudah menunggunya, dan Francis nampak bingung kenapa dirinya selamat padahal dia tidak menerima kesepakatannya. Mammon pun menjawab kalau nanti di masa depan, keturunan dari Francis akan menjadi Hellspawn terkuat yang bahkan akan menguasai dunia. Mammon pun menyuruh Francis segera kembali ke Alma, sementara dia akan menunggu keturunannya. Dan ketika Mammon pergi, Francis melihat tanda pengenal barunya, dan di situ tertulis kalau nama barunya adalah Henry Simon, yang nanti akan menjadi kakek buyut dari Al Simon. Kalau lo mau tahu siapa itu Al Simon, bisa cek video yang ini.